orang ngaji kagak pakai ilmu, dibaca tulisan Arab, ya. Ada di situ tulisannya, aturan dibaca habbatus sauda dawaun likulli da. Kalau bahasa Indonesianya habbatus sauda, jinten hitam, itu obat dari segala macam penyakit tuh artinya. Cuman orang main baca sendiri, kagak tahu ngartiin sendiri, kagak tanya gurunya, tiba-tiba di bawah harokat ba itu kayak ada kotoran modelnya kayak titik. Dibaca sama dia hayyatus sauda dawaun likulli da. Artinya apa? Ular hitam obat segala macam penyakit. Jauh kagak artinya? Jauh. Dia makan tuh ular hitam, besoknya koit. Bahaya kagak? Bahaya. Kenapa? Ngajinya kagak pakai guru. Nah, kalau dia kagak ngerti kan, masa iya ular hitam obat segala macam penyakit? Tanya sama gurunya. Ya ntar gurunya jelasin. Ini masalah arti tau. Bukannya hayya, tapi tulisannya habbah, habbatus sauda. Artinya apa? Jinten hitam, bisa selamat dia kalau mempunyai seorang guru. Tapi kalau nggak punya guru, ya wallahu a'lam hidupnya bagaimana? Tidak ada yang mengarahkannya dan tidak ada yang membimbing daripada murid-muridnya. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jauh sebelum kita ada di dunia ini. Bahkan jauh sebelum kita lahir, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah rindu kepada kita semua. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Nabi suatu hari pernah nanya sama sahabatnya, apakah kalian tahu imannya siapa yang paling bikin aku kagum, kata Rasulullah SAW. Kira-kira imannya siapa tuh yang sampai Nabi takjub, yang sampai Nabi ini kagum dengan orang tersebut? Maka para sahabat menjawab, imanul malaikah ya Rasulullah. Imannya malaikat wahai Rasul. Kata Rasulullah SAW, kalau imannya malaikat aneh mah gak kaget. Kenapa? Karena malaikat menyaksikan perkara-perkara yang tidak kita lihat. Oh kalau begitu, imannya para nabi dan rasul wahai Rasulullah SAW yang bikin kau kagum. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, kalau cuman imannya nabi dan rasul aku nggak kagum. Kenapa? Karena malaikat Jibril datang kepada para nabi dan rasul, kemudian menyampaikan wahyunya. Sudah pasti para anbiya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ya Rasulullah, imannya para sahabatmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau imannya sahabatku aku nggak kagum. Kenapa? Karena para sahabat melihatku dan menyaksikan mukjizat-mukjizat yang aku terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu siapa ya Rasulullah iman yang engkau bikin kau kagum? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu qaumun yaji'una min ba'di falam yarawni wa yusaddiquni fa haula ikhwani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Nanti ada golongan suatu kaum yang datang setelah aku. Mereka belum pernah melihatku, akan tetapi mereka membenarkanku dan beriman kepadaku. Mereka adalah saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa
itu? Ya kita semua ini yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah ketemu Rasul? Hah? Ada yang pernah? Ada yang pernah ngimpi ketemu Nabi? Ada yang pernah? Dulu ada ulama punya murid, nanya sama gurunya, "Guru, ane mau ngimpi ketemu Nabi, bagaimana ya caranya?" Kata ulama, "Oh ente mau ngimpi ketemu Nabi, baik. Nanti malam, ya, ente makan cabai sebanyak-banyaknya sampai pedes. Ya, habis itu ente jangan minum." Kata muridnya, "Hubungannya apa cabai sama ngimpi?" Kan begitu ya? Hubungannya apa cabai sama mimpi nih? Udah pokoknya guru nyuruh kerjain aja. Kerjain sama muridnya. Lu makan tuh cabai yang pedas, habis itu dia kagak minum air. Ya. Orang kan habis makan cabai pedas kagak minum air, kira-kira bagaimana itu? Di kerongkongan kering, haus. Ya. Nggak lama nih muridnya ngimpi, tidur. Pas tidur, dia ngimpi. Ngimpi ketemu Nabi apa kagak? Ya kagak. Dia ngimpi apa? Dia ngimpi, ya karena habis makan cabai, belum minum. Dia ngimpi itu lagi minum air. Sampai kira-kira tenggorokannya ini enak begitu, puas. Pagi-pagi nyari gurunya. "Guru, semalam ada yang dikerjain tuh amalannya. Apa? Ane makan cabai sebanyak-banyaknya, habis itu ane kagak minum. Bagaimana? Ngimpi ketemu Nabi?" "Kagak." Kata gurunya apa? "Kalau engkau pengen ngimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau jadikan kerinduanmu kepada Nabi seakan-akan kerinduanmu itu habis makan cabai pedas kemudian nggak minum. Kalau sampai rindumu sampai begitu, sampai betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah bakal ngimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, orang kan kehausan pengen banget minum. Maksud gurunya begitu, diumpamain. Kalau ente pengen ketemu Nabi, kurang lebih rasa kepengen ente minum air, begitu juga rasa pengen ente ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kata gurunya. Ente juga dulu kalau cinta sama orang bagaimana? Waktu zaman bokinan dulu, bokinan. Waktu zaman pacaran bagaimana? Hah? Kalau lagi kangen bagaimana? Kebuang ngimpi kagak? Kebuang ngimpi kagak? Kebuang ngimpi deh bu ya. Zaman muda dulu bu. Waktu zaman dulu nggak ngimpi ketemu boginnya sehari, nggak ketemu pacarnya, nggak ketemu boginnya, sampai ke bawah mimpi. Seharusnya kita begitu dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih. Kalau ingin mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa dimaksud tadi kembali lagi oleh Nabi Muhammad SAW? Qaumun yaji'una min ba'di, mereka adalah golongan suatu kaum yang datang setelah aku. Mereka belum pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Fahaula ikhwani, mereka adalah saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitalah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya iman kita ini paling menakjubkan. Kenapa? Kita belum pernah ketemu Nabi, kita belum pernah mimpi ketemu Nabi, tapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah lihat mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah melihat Nabi itu ngebelah bulan, kecuali para sahabat di zamannya. Kita belum pernah melihat air yang keluar dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu mukjizat yang sampai sekarang masih ada, tapi jarang kita baca. Apa itu? Al-Quranul Karim. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Masih ada, masih bisa kita pegang, masih bisa kita baca, masih bisa kita rasakan. Tapi sayang seribu sayang, kita jarang baca Al-Quran. Kita sering baca apa kagak nih? Baca apa kagak? Mudah-mudahan pada
baca, ya